Pol OTW surga. Dikisahkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi Muhammad SAW dalam satu majelis pernah secara tiba-tiba berkata bahwa sebentar lagi akan datang calon penghuni surga, dan dia adalah seorang dari kaum Ansor. Tak berapa lama kemudian datanglah orang yang dimaksud. Kedatangan sahabat Ansor ini pun semakin istimewa, karena Nabi tak hanya sehari 2 hari memberitahukan hal tersebut, tapi sampai 3 hari berturut-turut. Tentu saja pernyataan dari Nabi tadi bikin para sahabat yang lain jadi penasaran. Apa kira-kira yang membuat sahabat Ansor ini jadi begitu istimewa sampai disebut sebagai calon penghuni surga? Adalah Abdullah bin Amr bin As yang berinisiatif untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Caranya dengan menumpang tinggal di rumah sahabat Ansor itu. Apakah ada amalan istimewa? Apakah ada ibadah khusus yang dilakukan si sahabat Ansor? Setelah menginap 3 malam, Abdullah bin Amr bin As tak menemukan ibadah khusus yang istimewa dari sahabat Ansor itu. Sholatnya biasa saja, begitu juga ibadahnya yang lain, tak lebih istimewa dari sahabat yang lain. Dihantui oleh rasa penasaran, Abdullah bin Amr pun berterus terang bertanya kepada yang bersangkutan. Sahabat Ansor pun hanya menjawab normatif. Katanya dia tidak mengerjakan amalan istimewa apa-apa. Semua biasa saja, normal, sama saja seperti yang lain. Karena masih penasaran, Abdullah bin Amr bin As memintanya untuk mengingat-ingat lagi, sebab tak mungkin Nabi sampai menggolongkan si sahabat Ansor ini sebagai calon penghuni surga kalau amalannya biasa saja. Setelah dipikir-pikir lagi, sahabat Ansor ini pun ingat bahwa dirinya punya kebiasaan kecil yang rutin dilakukannya tiap malam. Katanya dia punya kebiasaan untuk membersihkan hatinya dari iri, dengki, dan rasa marah kepada orang lain. Setiap malam dengan penuh istiqomah, sahabat Ansor ini selalu hilangkan iri dan dengki pada nikmat orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain selama hari itu. Ternyata tindakan yang terkesan biasa saja, itulah yang membuat sahabat Ansor mendapat predikat calon penghuni surga oleh Nabi. Riwayat inilah yang kemudian membuat Ibnu Athaillah menyebut bahwa amal hati seberat atom lebih utama dari bergunung-gunung amal anggota tubuh, sebab hati merupakan tolak ukur segala macam amalan yang dilakukan secara jasmani. Sholat tak diterima jika tak dilakukan dengan hati yang khusyuk. Sedekah tiada guna tanpa hati yang ikhlas. Begitu juga haji tak mabrur jika tak pakai hati. Bahkan lebih baik hati yang merendahkan karena malu akan maksiat daripada hati yang meninggi karena sombong akan ibadah. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan hati, sebab segala macam bentuk keimanan itu benih awalnya ada dari hati. Itu juga jadi sebab bahwa jangan pernah sekalipun berbuat sesuatu yang bisa menyakiti hati orang lain, karena di dalam hatilah Tuhan bisa ditemukan. Saking pentingnya urusan hati ini, bahkan secara fundamental bisa disebut bahwa surga tak bisa dimasuki oleh hamba yang tak punya hati. Sebagaimana dikisahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi dari hadis qudsi, bahwa suatu hari Nabi tiba-tiba tersenyum. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, lantaran apa Nabi tersenyum? Nabi lantas bercerita bahwa Jibril memperlihatkan 2 orang di akhirat. Satu orang meminta kepada Allah untuk mengambil semua kebaikan orang di sampingnya karena selama di dunia menzoliminya. Namun kata Allah, orang tersebut tak memiliki sedikit pun kebaikan. Allah pun menyuruh orang yang meminta itu menoleh ke sisi kanannya, di mana di sana terpampang surga. Orang itu pun bertanya, bisakah dia masuk ke dalamnya? Allah katakan bisa, hanya jika dia mau membayarnya. Sontak orang itu bertanya, bagaimana membayarnya? Kata Allah, maafkan saudaramu yang menzolimimu dan gandenglah dia masuk ke surga bersamamu.
Ya, memaafkan orang yang menzolimi kita adalah salah satu rayuan untuk Tuhan.